Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yeremia 34 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibu Yana akan membacakan ayat 1 ayat saja, yaitu di ayat 2. Nah, selebihnya nanti adik-adik baca sendiri ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik, memberkati kami dan memberikan kesempatan kami untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Amin. Ibu Yana akan membaca ayat yang kedua, silakan adik-adik mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda. Katakanlah padanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Perintah Tuhan sangat jelas kepada Sedekia. Yeremia juga menyampaikan dengan jelas bahwa Raja Yehuda dan kerajaannya akan diserahkan kepada Raja Babel. Memang dia akan dibuang, bahkan akan dibawa ke Babel, tetapi Tuhan juga berjanji bahwa Sedekia akan mengalami masa akhir hidupnya dengan damai, penghormatan seperti yang diberikan kepada raja-raja sebelumnya, dan dia akan dihormati sampai akhir hidupnya. Sedekia sudah tahu itu, tapi waktu dia mendengarnya, responnya ternyata berbeda. Firman Tuhan bilang apa? Dia harus menyerahkan diri. Dia harus mengikuti firman Tuhan. Tetapi Sedekia malah melawan. Kalau adik-adik nanti mengikuti Habatus selanjutnya, adik-adik tahu apa yang Sedekia lakukan setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dan bagaimana akhir hidupnya saat dia tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik, banyak sekali kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka merespon firman Tuhan. Harusnya dengar-dengaran tetapi malah melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Contohnya Musa. Waktu Musa diperintahkan untuk untuk berbicara kepada gunung batu supaya keluar air, malah si Musa memukul gunung batu sehingga dia dihukum Tuhan. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Padahal firman Tuhan, perintah Tuhan sudah jelas bahwa dia harus berbicara, bukan memukul. Adik-adik semua, kadang-kadang perintah atau nasihat itu tidak menyenangkan untuk telinga. Telinga ini kadang-kadang sesak dengan nasihat. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu jangan begini, kamu harus melakukan itu. Wah, itu banyak sekali yang kita dengar ya. Adik-adik kadang-kadang juga ngeyel. Aku gak mau, aku pengen melakukan sesuai dengan keinginan hatiku. Dengar baik-baik. Kalau engkau menuruti aturan, engkau menuruti firman Tuhan, menuruti nasihat baik, engkau akan dilindungi dan diberkati. Kamu masih ingat gak bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Dia bersujud, dia ketakutan, dia gentar hatinya, dia khawatir. Tetapi yang dilakukan adalah dengar-dengaran suara Allah, dan dia melakukan proses salib itu sehingga keselamatan itu ada. Memang melakukan nasihat itu tidak mudah. Melakukan nasihat itu rasanya menyebalkan, sepertinya dibatasi, sepertinya tidak bebas. Tetapi di dalam nasihat baik itu ada perlindungan, ada penghiburan, ada kekuatan, bahkan engkau akan menerima berkat yang besar. Andaikan Sedekia mendengar perintah Tuhan, dia akan mati dengan damai sejahtera. Tetapi di ujung hidupnya, di akhir hidupnya, dia sangat dipermalukan karena dia tidak dengar-dengaran. Adik-adik pasti tidak mau dipermalukan, pasti tidak mau dapat masalah. Makanya mulai hari ini dengar-dengaran perintah dari orang-orang yang menasihatimu dengan penuh cinta kasih, seperti mama papa yang menasihati kau belajar, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, atau kalau makan cuci tangan, kalau makananmu jatuh jangan dimakan, karena saat engkau sakit berarti kau sudah melanggar nasihat baik dan kau menerima resikonya. Adik-adik yang baik, firman Tuhan hari mengingat kita bukan hanya dengar, tapi dengar-dengaran. Namanya dengar-dengaran berarti mendengar dan melakukannya. Bukan hanya mendengar, masuk telinga, kanan, keluar telinga kiri. Itu
pasti tidak akan diberkati. Mulai hari ini kita belajar ya untuk dengar-dengaran nasihat baik. Jangan seperti Sedekia, tetapi kau harus dengar-dengaran bagaimana Tuhan Yesus sudah mencontohkan pada kita. Dia dengar-dengaran suara Bapaknya sehingga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita semua saat ini diselamatkan karena Tuhan yang menjadi manusia menyelamatkan kita di kayu salib sehingga kita bebas dari segala dosa, dan janji keselamatan itu ada bagi kita karena awalnya adalah dengar-dengaran. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Ajari kami untuk dengar-dengaran, melakukan firman-Mu Tuhan, tidak ngeyel atau tidak melakukan kehendak kami sendiri, tapi bila kehendak Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami dan menjadi tingkah laku kami, gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu, berkati kami semua supaya kami bisa melakukannya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.